Selamat malam semuanya. Hari ini gue merasa sedikit agak desperate, down, karena gue sudah melamar di banyak pekerjaan dan hasilnya di reject. Memang buat gue sakit hati ini, karena gue nggak tahu ini salah dari siapa ya, atau gue atau sistemnya atau cara rekrutmennya. Tapi yang mau gue utarakan di sini, ini sistemnya. Mengapa? Karena sistem cari kerja di sini sangat sulit, sangat kayak membebani orang yang ingin mencari kerja. Banyak orang-orang yang mencari kerja, tetapi apa? Mereka dipersulit dengan berbagai macam. Coba lihat lowongan kerja yang ada di sini. Itu banyak sekali syaratnya. Syaratnya pun gak masuk akal sih. Coba, gue pernah lihat nih ya, contoh sales marketing. Lu coba deh, masa syaratnya bejibun dan lu harus bisa Corel Draw, desain grafis. Kan aneh marketing disuruh desain grafis. Kecuali kalau lu kerjanya disuruh desain, ya baru desain grafis harus Corel Draw atau apa bisa. Ini marketing harus bisa aplikasi desain grafis. Itu kan nggak jelas, ngaco aturan kayak gitu, persyaratan kayak gitu. Terus juga ada lagi lebih parah. Gua pernah lihat ada lamaran, dia butuhnya usia 21 sampai 25. Nah, yang bikin gua terkejut ini, dia minta pengalaman 2 sampai 3 tahun. Lu coba mikir deh, 21 sampai 25. Itu kan rata-rata orang usia baru, kayak anak-anak baru lulus lah kuliah atau S1. Lu suruh pengalaman. Mau pengalaman apa, Bro? 21 25. Orang 21 25 aja mati-matian nyari kerja. Jadi minta 3 tahun. 2-3 tahun tuh kan kacau itu. Dan juga gua sedikit kecewa karena jawaban tadi ya, kebanyakan di reject. Memang seperti yang gua awal jelasin gua tadi, itu gua nggak tahu salah siapa sebenarnya, sistem atau apa. Tapi yang gua mau kritisi di sini sistemnya ya. Gua mau kritisi bener ke sistemnya. Gua mau kritisi, tolong perbaiki sistemnya. Emang usia 25 ke atas itu sudah dibilang jompo? Coba lihat di negara-negara maju. Lu mau 25, mau 60 kek, mau 40, mau berapa puluh tahun kek, lu kalau lu masih kuat kerja, lu boleh kerja, lu bisa kerja. Ini gue sangat greget bener lihat cara-cara di sini. Syarat usia 25 lah paling banter. Itu kan kayak gimana ya? Kayak diskriminasi terhadap orang-orang yang 25 tapi ingin cari kerja. Saya merasa sakit hati loh mendengar jawaban itu. Setiap malam saya berdoa, berjuang keras untuk mencari-cari pekerjaan. Nih, ini perjuangan saya selama saya mencari pekerjaan. Saya menggunakan online, offline, ataupun apapun yang saya gunakan untuk mencari kerja. Jujur, saya berjuang menggunakan apapun untuk mencari kerja, mau online atau offline. Tapi karena syarat di sini bikin saya sakit kepala, pusing. Bahkan saya pernah berpikir dan berencana ingin bekerja keluar negeri atau lari keluar negeri, karena syarat di sana nggak begitu muluk-muluk, nggak begitu panjang-panjang. Gue pernah lihat salah satu contoh juga tuh di Malaysia. Lu mau jadi kasir, lu harus bisa penampilan baik dan rapi, sudah. Dan bisa berinteraksi dengan pelanggan, sudah. Gak perlu panjang-panjang, harus inilah inilah, gak panjang-panjang, sudah. Di Singapura juga, lu kalau mau jadi apapun, sudah. Lu bisa kerja gak? Bisa, ya sudah, kerja tinggal dites. Tes kalian kamu, dites kalian kita. Apa misalnya kalian kita di bidang Corel Draw, kalian kita di bidang desain grafis misalnya. Nanti dites di situ bidang desain grafis kita, kayak penggunaan Adobe Flash. Nah, kalau itu berhasil, lu boleh masuk kerja. Di sana nggak begitu sulit di luar negeri untuk mencari pekerjaan. Yang gua sering dengar pengalaman orang, karena mereka merasakan sendiri. Dan juga tes mereka pun cuma tes yang
kamu ambil aja, misalnya kamu bakat kayak tadi saya bilang desain grafis, nah dites aja, dites langsung desain grafis kamu di mana aplikasinya, ada Flash, sudah ada Flash, dites selesai, berhasil, sukses, oke, kamu diterima kerja. Bahkan sampai saya pernah ada dengar kisah seorang dari Indonesia yang kerja di Jerman, sampai HRD di Jerman tuh heran sama bos-bosnya, kok HRD sama manajemennya heran, kok di Indonesia syaratnya panjang. Dia ditanyain kenapa alasan untuk kerja di perusahaan Jerman di Jerman, karena syarat di Indonesia dia bilang sangat panjang, nggak begitu jelas, bahkan sampai bingung loh apa syaratnya, sampai heran orang-orang HR di Jerman itu sama manajernya, dilihat kok aneh pekerjaan di Indonesia syaratnya, padahal di luar negeri sendiri terutama negara maju itu nggak boleh syarat macem-macem aneh-aneh. Yang penting lu bisa kerja, bisa, oke. Tes keahlian kamu, tes skill kamu, sudah kerja langsung kalau berhasil. Nih, banyak gue sudah masukin CV, sertifikat gue apapun gue yang gue pernah hadiri, yang pernah gue ikutin, semua gue masukin sini. Tapi nggak tahu gue untuk sekarang jawabannya apa. Tadi memang ada jawaban, banyakan di reject, dan itu membuat gue sakit hati dan kecewa. Tolong perbaiki sistem di sini. Gue merasa sakit hati melihat sistem di sini. Setiap kali gue buka lamaran kerja, gue selalu melihat batasan umur, syarat panjang gak jelas. Pantas saja orang-orang Indonesia yang sudah magang, contoh magang di Jepang, kebanyakan mereka gak mau pulang lagi ke Indonesia karena mereka merasa desperate, kecewa untuk bekerja untuk kembali lagi ke sini, desperate dan kecewa. Jadi mereka milih untuk tetap di Jepang melanjutkannya. Karena kalau misalnya mereka magang pulang ke Indonesia, itu mereka bingung mau ngapain, mau usaha kena ini, mau cari kerja kepentok umur. Terus juga kenapa banyak orang Indonesia yang pada lari ke Singapura. Di Singapura lebih easy, lu kerja tapi semuanya ditanggung. Makanya gue juga pernah pengen ada rencana ingin lari dari sini, karena gue merasa kecewa melihat sistem ini. Nih, perjuangan gue mencari kerja sampai gue mati-matian. Pernah gue sampai hampir nangis, mohon maaf, gue hampir mau bunuh diri gara-gara ini. Gue nggak bohong, gue pernah ada kepikir kayak gitu, tapi gue berdoa dan tetap berdoa. Tapi maafkan aku Tuhan, aku terpaksa berbicara seperti ini karena aku merasa kecewa dengan sistem di sini. Maafkan sekali lagi aku, maafkan Tuhan, maafkan aku semuanya, maafkan aku Tuhan dan semuanya. Aku berbicara seperti ini karena aku merasa kecewa melihat keadaan sekarang. Kasihan orang-orang yang mencari pekerjaan harus terhadang oleh umur, oleh persyaratan gak jelas. Dan juga gua pernah kemarin lihat ada orang dari lulus 2017 yang mencari pekerjaan pun sangat sulit. Gua pun juga gua memang lulus 2019, tapi gue sialnya itu lulus pas lagi pandemi. Itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan, banyak perusahaan tutup, bangkrut. Gue dulu pernah ada dipanggil waktu 2019, tapi gue nggak bisa datang ke Jakarta karena keadaan lagi parah. Itulah ungkapan isi hati saya. Mohon maaf lagi sekali lagi sebesar-besarnya. Saya bukan bermaksud menghina ataupun mengejek, tapi inilah isi hati saya yang merasa kecewa untuk dalam mencari pekerjaan. Bukan hanya saya saja yang sangat kecewa, tetapi para pencari kerja yang lain juga kecewa untuk mencari pekerjaan karena banyak di reject dan banyak di reject alias ditolak dengan alasan yang nggak tahu apa. Itulah sekian isi hati dari saya. Mohon maaf sebesar-besaran dari saya. Selamat malam.